Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dery Admiko, NIM 1810416745. Kelas A2, mata kuliah ALB. Di sini saya akan mengerjakan tugas merangkum atau meringkas. Yang pertama yaitu media berita itu sendiri adalah kumpulan organisasi yang beragam, termasuk televisi, radio, layanan internet, blog, media sosial, surat kabar, majalah, dan jurnal. Dan masing-masing menghadapi tantangannya sendiri. Bab ini membahas peranan media berita dalam perkembangan isu non-pasar terakhir. Pendekatan untuk berinteraksi secara aktif dengan media berita disajikan, termasuk jalan keluar jika terjadinya perselisihan. Liputan media bisa meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan, mewakili kepentingan dan prinsip yang konsisten dengan persepsi media berita tentang caranya dalam masyarakat. Liputan media juga dapat membuat sebuah pesan dikenal luas di kalangan publik dan dengan demikian mengurangi biaya tindakan kolektif. Kelompok kepentingan seperti serikat pekerjaan atau pengacara, pengadilan dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh liputan media tentang suatu peristiwa untuk meningkatkan kepentingan mereka. Contoh mencolok dari peran media berita dapat memainkan strategi kelompok. Aktivitas diberikan oleh kampanye Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam melawan ALAR. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat apel matang lebih seragam dan tetap segar saat disimpan. Kelompok ini akan mengarahkan tindakan warga untuk mengubah undang-undang pestisida dan membantu konsumen melobi produk bebas pestisida di toko bahan makanan mereka. Pemisahan dua peristiwa ini penting untuk memastikan bahwa media akan memiliki dua cerita, bukan satu, tentang proyek ini. Dengan demikian, lebih banyak pengulangan pesan NRDC dijamin. Selain itu, kami mengatur Meryl Streep dan Janet Hathaway dari NRDC untuk memberikan 16 wawancara melalui satelit dengan membawa berita utama TV lokal dalam minggu-minggu berikutnya. Kontroversi terus berkembang. Lau dan usia 30-an bergabung dengan NRDC untuk konferensi pers Los Angeles. Episode ini menggambarkan daya tanggap media terhadap masalah seperti penggunaan pestisida dan peran media dalam merangsang tindakan non-pasar yang dapat menunjukkan suatu masalah melalui siklus hidupnya. Liputan ini bisa melayani kepentingan aktivis, kelompok kepentingan, pejabat publik, atau perusahaan. Episode ALAR berfungsi sebagai pengingat tentang potensi efek
liputan media terhadap kemajuan suatu masalah, pesan dan interaksi mereka. Karena pentingnya media berita, perusahaan dan manajernya harus mengantisipasi masalah mana yang akan menarik liputan media dan bagaimana media akan memperlakukan mereka. Isu dan peristiwa diamati oleh media yang kemudian memutuskan apakah akan meliputnya dan bagaimana memperlakukannya. Liputan dan perlakuan memberikan pesan kepada pembaca dan pemirsa yang terpapar dan kelompok kepentingan politisi, perusahaan, dan lainnya, membentuk persepsi mereka dan mendasarkan tindakan mereka. Tindakan-tindakan itu sendiri bisa menjadi berita, menarik liputan lebih lanjut, dan memberikan masalah kehidupannya sendiri. Teori liputan media dan perlakuan. Untuk menilai peran media berita dalam isu-isu non-pasar, diperlukan teori untuk proses yang ditunjukkan pada gambar 3.1, di mana media mengamati isu dan peristiwa dan memilih apakah akan meliputnya dan bagaimana memperlakukannya. Advokasi suatu tindakan. Berbagai variabel penjelasan dapat digunakan dalam teori liputan dan perlakuan media, tetapi untuk kepentingan kesederhanaan hanya dua yang dipertimbangkan: minat intrinsik khalayak dalam masalah tersebut dan signifikansi sosialnya, seperti yang dipersepsikan oleh penderita. Kepentingan intrinsik audiens mendapat pendapatan langganan dan iklan di pasar didasarkan pada sirkulasi dan peringkat, dan tujuannya adalah untuk menarik audiens dengan meliput isu-isu yang menarik bagi pembaca dan pemirsa, dan memperlakukan masalah tersebut dengan cara yang akan menarik perhatian mereka. Dari perspektif ini, memprediksi masalah mana yang akan diliput. Media membutuhkan penentuan masalahnya. Masalah mana yang menjadi minat intrinsik bagi pembaca dan pemirsa. Demikian pula, memprediksi perlakuan yang akan diterima suatu masalah membutuhkan penentuan apa yang menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Sebaiknya, banyak masalah perdagangan internasional memiliki minat audiens yang terbatas karena kompleksitasnya dan efek tidak langsung terhadap orang. Signifikasi sosial. Perspektif signifikasi masyarakat memandang liputan dan perlakuan sebagai cerminan dari persepsi media berita tentang signifikasi suatu masalah bagi masyarakat. Perspektif
Ini mencerminkan peran media berita dalam melayani demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Jurnalis Vietnam Edwin Newman berkata, "Kami dalam bisnis ini berita membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk membingkai sikap mereka dan untuk membuat atau pada tingkat apapun untuk mengotorisasi atau meratifikasi keputusan yang berkenaan kesejahteraan bangsa. Perspektif signifikansi sosial menekankan masalah-masalah yang penting bagi tatanan sosial dan ketegangan dalam tatanan itu. Menggabungkan perspektif. Dalam teori ini, perlakuan lebih bergantung pada signifikansi sosial daripada minat audiens, sedangkan liputan lebih bergantung pada minat audiens. Gambar 6 mengilustrasikan prediksi teori yang akan disempurnakan di bagian selanjutnya. Sebagian besar berita bisnis rutin termasuk dalam kategori ini. Begitu pula regulasi dan antitrust, dan liputan biasanya terbatas pada pers bisnis. Kondisi kerja dan pabrik-pabrik luar negeri adalah masalah yang jauh bagi sebagian besar pembaca dan pemirsa, tetapi terkait ketika para aktivis dan serikat pekerja membingkainya sebagai masalah hak asasi manusia. Hal itu mendapat liputan yang cukup besar, yang mencerminkan signifikansi sosialnya yang tinggi, seperti yang didasarkan oleh media. Dalam perannya sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui, media berita dapat menganjurkan suatu tindakan. Isu-isu yang tinggi pada kedua dimensi kepentingan penonton intrinsik dan signifikansi sosial menerima liputan yang luas, dan perlakuan mereka mungkin melibatkan baik melaporkan faktual dan advokasi. Akibatnya masalah alarm mendapat banyak liputan, dan perlakuannya mencerminkan kewajiban media untuk memperingatkan publik media meliput acara yang diselenggarakan oleh NRDC karena acara tersebut membuat cerita lebih menarik bagi khalayak. Biaya peliputan. Liputan bergantung pada biaya untuk memperoleh informasi dan memproduksi sebuah berita. Perusahaan dan kelompok kepentingan seringkali menjadi sumber informasi yang dibutuhkan media berita untuk menyajikan berita. Brooke Jackson, koresponden Cable News Network dan mantan reporter Wall Street Journal, mengamati, kami biasanya
kami biasanya bergantung pada lembaga pemerintahan atau kelompok seperti Common Cause atau Red Nader atau General Motors atau seorang yang memahami suatu data. Ini untuk kami. Keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah yang seringkali melibatkan pemberian kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Keadilan melibatkan tidak hanya memastikan bahwa mereka yang terlibat dan suatu masalah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi bahwa seseorang atau subjek tidak disajikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Beberapa bulan kemudian, yaitu Maret 1999, naik 7 kali lipat sebesar 214.000 hits per hari atau 6.420.000 hits per bulan dengan 32.000 user. Pada Juni 1999, angka itu naik lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000 detik. 40.000. Detikcom juga merupakan media massa online yang tidak memiliki media bentuk lain atau web base. Meskipun Akil tertangkap dengan disertai barang bukti dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tetapi yang bersangkutan belum divonis bersalah dalam kasus tersebut oleh pengadilan. Sementara media telah ramai-ramai menghakimi Akil sebagai orang yang telah bersalah seiring pesatnya perkembangan media online tanpa kendali. Jurnalis Meon Line selalu menjadi sorotan karena seringkali dianggap tidak mendapatkan objektivitas berita hanya untuk mengejar keinstanan. Hal ini yang kerap menjadi masalah. Di satu sisi, media online sangat memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional. Namun di sisi lain, kecepatan ini mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme, diantaranya akurasi berita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akurasi berita dalam jurnalisme online, khususnya kasus dugaan korupsi Mahkamah Konstitusi di portal berita detiknews.com. Setelah muncul internet, definisi jurnalisme juga mengalami perubahan. Fitur-fiturnya yang mengemuka adalah teknologinya menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita. Tidak semua masalah layak dilaporkan, hanyalah peristiwa yang memenuhi kriteria, yaitu yang mengandung nilai berita. Demikian rangkuman dari saya.